Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Aditya Stuti, spesialis kulit dan kelamin, FINS Divi, dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Video ini akan menampilkan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan kuliah tutorial yang ditujukan untuk para dokter muda di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang yang sedang stase atau sedang belajar di bagian dermatologi dan venerologi. Mengenai deskripsi mata kuliah, sebetulnya para dokter muda ini sudah dibekali dengan pengetahuan atau kompetensi mengenai dermatologi dan venerologi pada saat mereka kuliah S1. Pada kesempatan kali ini, mereka akan diberikan kuliah tutorial untuk mengingatkan kembali dan untuk menggarisbawahi kasus-kasus yang terutama masuk dalam standar kompetensi dokter Indonesia dengan tingkat kemampuan 4. Pada tingkat kemampuan 4, diharapkan lulusan dokter dapat memberikan penata laksanaan secara tuntas dan mandiri. Materi pembelajaran pada video ini adalah kasus erupsi obat eksantematosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi adik-adik dokter muda. Selamat pagi dokter. Selamat datang di bagian dermatologi dan venerologi FK Undip. Ya, sebelumnya saya Dr. Aditya Stuti akan memberikan kuliah tutorial, di mana kuliah tutorial ini sebagai pengingat atau untuk menggarisbawahi kasus-kasus yang sering terjadi dan kasus-kasus yang masuk dalam level 4 dari standar kompetensi dokter Indonesia. Sebelum kita mulai, kita cek dulu kehadiran dari adik-adik. Dokter muda Ainaul hadir ya. Dokter muda Tantriota hadir. Dokter muda Lingga. Dokter muda Kevin. Dokter muda Mufidah. Kelima-limanya hadir semua. Baiklah, kita mulai kuliah tutorial pada pagi hari ini. Nah, sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, kuliah tutorialnya mengenai erupsi obat alergik. Nah, erupsi obat alergik ini disebut juga reaksi kulit terhadap obat atau reaksi obat, erupsi obat, yaitu reaksi alergi pada kulit atau mukokutan yang terjadi akibat pemberian obat. Ya, manifestasi klinis dari erupsi obat alergik itu berkisar dari yang ringan sampai dengan yang mengancam jiwa ya. Nah, beberapa bentuk erupsi obat alergik diantaranya ada erupsi eksantematosa atau morbilliformis karena mirip dengan morbili atau campak, di mana masuk pada SKDI-nya 4A. Jadi diharapkan lulusan dokter mampu mendiagnosis dan memberikan tata laksana yang tuntas dan mandiri. Kemudian fixed drug eruption juga 4A, acute generalized exanthematous pustulosis, erupsi urtikaria, dan sindroma Stevens-Johnson atau necrolysis epidermal toxic yang termasuk dalam kegawat daruratan. Ini SKDI-nya 3B. Jadi mampu mendiagnosis, memberikan tata laksana awal, dan merujuk pasien. Pada kesempatan kali ini kita bahas salah satu saja dari erupsi obat alergik. Kemampuan yang diharapkan pada level 4 standar kompetensi dokter Indonesia, seorang lulusan dokter diharapkan mampu mendiagnosis dan memberikan penata laksanaan secara mandiri dan tuntas. Ya, skenario kasus, seorang laki-laki 25 tahun mengeluh timbul bercak merah. Keluhan dirasakan sejak 3 hari yang lalu. Orang sakit mengkonsumsi obat antiretrovirus selama 2 minggu terakhir. Manifestasi klinis kulitnya tampak seperti pada gambar. Nah, karena ini masih dalam masa pandemi, saya tidak menghadirkan pasien standar. Oleh karena itu, salah satu di antara adik-adik dokter muda ini
Kebetulan ini skenarionya laki-laki sehingga saya minta tolong dokter muda Kevin untuk menjadi pasien standar, dan teman-teman dokter muda yang lain menanyakan pertanyaan-pertanyaan untuk menambah anamnesisnya. Silahkan ditanyakan. Selamat pagi Pak, saya Dr. Ainaul, dokter yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya bertanya terkait dengan identitas terlebih dahulu ya Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Roni, Dok. Pak Roni umurnya berapa Pak? 25 tahun, Dok. 25 tahun. Alamatnya di mana Pak? Jalan Mataram, Semarang, Dok. Jalan Mataram, Semarang. Boleh tahu pekerjaannya Pak? Pekerjaannya sebagai karyawan klub malam, Dok. Sudah menikah Pak? Sudah? Sudah. Sudah punya anak? Belum. Datang ke sini dengan keluhan apa ya Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ini timbul bercak kemerahan, Dok. Bercak kemerahannya ini muncul sejak kapan ya Pak? Sejak 3 hari yang lalu. Keluhan ini muncul di bagian mana saja ya Pak? Munculnya di bagian tangan dulu. Tangan itu yang mana, Dek? Oh, Oh, lengan ya, lengan bawah. Iya, lengan bawah. Kalau tangan yang pergelangan tangan ke distal. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah keluhan yang Bapak rasakan sekarang ini sampai mengganggu aktivitas sehari-hari Pak? iya, Dok. Baik, dari muncul gejala sampai sekarang, apakah gejala yang dirasakan semakin memberat, semakin berkurang, atau menetap ya Pak? Semakin memberat, Dok. Bisa diceritakan Pak bagaimana awal mulanya muncul bercak kemerahan ini? Apakah sebelumnya Bapak sempat mengkonsumsi makanan tertentu atau minum obat tertentu? Kemudian bercaknya muncul di bagian mana dulu ya Pak? Jadi setelah saya ke klinik PCT, saya dikasih obat antivirus HIV, itu saya minum. Lalu 3 hari yang lalu tuh bercaknya muncul dari bagian lengan, terus di bagian dada, terus sama tungkai. Pak, dalam keluhan 3 hari ini, apakah Bapak sudah pergi ke dokter? Belum? Apakah Bapak sudah mengonsumsi obat? Belum, Dok. Apakah ada faktor-faktor yang dapat memperberat keluhannya Pak? Misalkan akibat dari konsumsi makanan atau minuman tertentu? Kemarin saya makan tahu tempe, habis langsung batal. Kemudian saya aktivitas ada keringat juga langsung batal. Selain gatal, apakah keluhan yang dirasakan seperti batuk, demam, kemudian sesak nafas juga ada? Oh, ada aja. Kemudian mohon maaf sebelumnya Pak, apakah Bapak pernah berhubungan selain dengan pasangan? Dulu pernah, Dokter. Cuma setelah saya dinyatakan positif oleh dokter VCT, saya udah tidak lagi. Pak, sebelumnya Bapak pernah mengalami keluhan yang sama? Belum pernah. Apakah Bapak punya riwayat alergi? Tidak, Untuk alergi obat? tidak. Tidak ada atau belum tahu? Oh, belum tahu, Dokter. Belum tahu ya. Di keluarga atau orang yang tinggal serumah, apakah ada yang memiliki keluhan serupa Pak? Tidak ada. Apakah di keluarga ada riwayat hipertensi, asma, diabetes, atau penyakit jantung Pak? Apakah Bapak memiliki riwayat kontak dengan pasien positif COVID-19? Tidak ada, Dok. Apakah Bapak peserta BPJS? Iya, Untuk BPJS-nya iur atau non iur ya Pak? iuran, Dok. Sudah cukup yang ditanyakan? Tadi adik-adik dokter muda sudah melakukan anamnesis berdasarkan Secret 7 dan Fundamental 4. Tadi juga sudah saya berikan beberapa koreksi-koreksi ya sedikit. Ya. Dari anamnesis tambahan yang disampaikan oleh teman-teman dokter mudanya Dr. Kevin tadi, nah ini adalah rangkuman dari anamnesis tadi. Kita anamnesis berdasarkan Secret 7 dan Fundamental 4. Secret 7 apa saja? Tadi udah ditanyakan semua ya sama Ainaul, sama Lingga, sama Mufida, sama Tantri ya. Tadi udah menanyakan semua keluhan utama, awitan, lokasi, kualitas, kuantitas, kronologis, faktor yang memperberat atau memperingan, adakah gejala penyerta. Bahkan tadi sudah menanyakan identitas pasien atau pasien standar secara lengkap, di mana identitas dan anamnesis itu berperan
penting dalam penegakan diagnosis. Juga tadi sudah menanyakan mengenai fundamental 4 ya. Fundamental 4, riwayat penyakit sekarang, kemudian riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, kemudian riwayat sosial ekonomi. Tadi sudah ditanyakan semua. Jadi sepertinya kuliah sebelum adik-adik menjadi sarjana kedokteran ini sudah efektif ya. Ini tinggal mengingatkan dan menggarisbawahi kasus-kasus yang penting. Metode pembelajaran yang disampaikan secara problem-based learning dan student-centered learning, di mana peserta didik menjadi pihak yang aktif dalam proses pembelajaran. Setelah tadi sudah anamnesis, sekarang masuk ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik meliputi status generalis dan status dermatologik. Untuk status generalis, silahkan adik-adik dokter muda bisa menanyakan kepada saya mengenai status generalis dulu. Mungkin dokter muda Kevin bisa menanyakan status generalis dari pasien pada kasus ini kepada saya. Baik dokter, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi untuk pada pasien ini bagaimana ya dokter untuk keadaan dari pasien, kesadaran juga dari tanda tanya dokter. Terima kasih dokter. Untuk keadaan umum sadar, kompos mentis, GCS-nya 15. Kemudian untuk tanda vital semuanya dalam batas normal, tensinya 120/70, nadinya 80 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, suhunya 37,5 derajat Celcius. Kenapa dokter muda Kevin ini ingin menanyakan keadaan umum dan tanda vital? Karena dari tanda umum ini kita bisa menilai kondisi dari pasien kedepannya dokter. Apakah pasien tersebut perlu penanganan lebih lanjut atau tidak dokter? Ya, apakah pasien ini masuk dalam kondisi gawat darurat atau bukan gawat darurat, gitu ya? Kalau seandainya keadaan umumnya tampak lemah, tampak sakit berat, pasti kita akan memberikan assessment ke arah yang erupsi obat yang lebih berat, yang mungkin yang mengancam jiwa, gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk status dermatologik berdasarkan gambar tadi, dokter muda Ainau bisa membuat status dermatologik. Untuk status dermatologisnya berdasarkan lokasinya, tadi ditemukan hampir di seluruh tubuh kecuali pada telapak tangan dan telapak kaki. Kemudian untuk wujud kelainan kulitnya adalah makula eritem dan papula eritem yang confluens dan generalisata atau hampir di seluruh tubuh. Konfluen dan generalisata ya. Jadi lesinya, konfluen itu artinya apa? Lesinya? Dua lesi yang menjadi satu. Iya, bergabung ya. Lesi-lesi yang bergabung, dan generalisata artinya? Hampir di seluruh tubuh. Hampir seluruh tubuh ya. Untuk membantu menegakkan diagnosis dan menyingkirkan diagnosis banding, maka perlu adanya pemeriksaan penunjang. Apakah dokter muda Tantri ada pemeriksaan penunjang yang akan diusulkan? Baik dokter, bisa diusulkan untuk pemeriksaan hemoglobin, leukosit, hitung jenis, kemudian ureum kreatinin, SGOT, dan SGPT. Alasannya untuk mengajukan usulan pemeriksaan itu? Untuk menghilangkan diagnosis banding SHO atau sindrom hipersensitivitas obat. Karena pada sindrom hipersensitivitas obat terdapat keterlibatan dari organ dalam. Ya. Kemudian apakah ada pemeriksaan penunjang lain yang ingin diusulkan, dokter muda Lingga? Baik dokter, izin mengusulkan untuk pemeriksaan swab PCR COVID-19 dokter. Ya, diusulkan untuk Menyingkirkan diagnosis banding eksantema karena virus COVID-19. Ya, karena pada COVID-19 juga bisa dijumpai manifestasi klinis pada kulit berupa makula eritem dan papul eritem yang konfluen seperti pada kasus ini. Mirip pada kasus ini, sehingga kita perlu menyingkirkan diagnosis banding tersebut. Kemudian, apakah ada lagi, dokter muda Mufid?
Mungkin sebagai tambahannya perlu pemeriksaan PDRL dan TPHA, dokter, untuk menyingkirkan diagnosis banding sifilis, dokter. menyingkirkan diagnosis banding sifilis. Sifilis yang stadium berapa, Dokter Mufid? Oh ya, stadium 2 ya. Dimana pada sifilis stadium 2 itu manifestasi klinisnya juga makula dan papul eritem, bisa berupa makula dan papul eritem, tetapi perbedaannya dengan pada kasus ini secara klinis telapak tangan dan telapak kaki pada kasus ini. Kalau pada roseola sifilitica atau sifilis stadium 2 terdapat lesi makulopapuler sampai pada telapak kaki dan telapak tangan. Dan juga pada sifilis stadium 2 tidak ada keluhan gatal. Nah, dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, tadi kita sudah mengusulkan semua ya, sudah menyebutkan semua. Nah, kita bisa menyimpulkan suatu diagnosis dan diagnosis banding. Nah, diagnosis dan diagnosis banding ini kita susun dari yang paling atas tuh yang paling mungkin ya, dari yang paling mungkin ke bawah yang paling jauh atau paling tidak mendekati. Kalau gitu diagnosis kerja atau diagnosis yang paling mungkin dari kasus ini adalah, silakan Mbak Anaul. Erupsi obat eksantematosa ya. Kemudian diagnosis bandingnya, Dokter Muda Tantri. Ya, sindrom hipersensitivitas obat ya. Tadi sudah disingkirkan dengan pemeriksaan lab lengkap tadi ya. Kemudian diagnosis banding yang lain, Dokter Muda Lingga. Eksantema virus, morbili atau COVID-19, dokter? Oh iya, eksantema virus ya. Yang paling mendekati adalah morbili dan COVID-19. Kemudian diagnosis banding selanjutnya masih ada? Apakah masih ada? Mungkin sifilis stadium 2, dokter, sebagaimana yang sudah dilaporkan. Iya, sifilis stadium 2 tadi sudah ada pemeriksaan penunjangnya untuk menyingkirkan ya. Sifilis stadium 2 yang dengan manifestasi klinis seperti ini tadi namanya apa? Roseola sifilitica ya. Selanjutnya penata laksanaan ya. Penata laksanaan apa, Dokter Muda Kevin, pada pasien ini? Baik dokter, saya ingin untuk menyampaikan karena dari pemeriksaan fisik dan juga penunjang lebih menjurus ke erupsi obat eksematosa, maka yang pertama kita harus menghentikan dulu untuk obat ini dokter, khususnya pada kasus ini adalah obat ARV. Lalu untuk obat berikutnya mungkin bisa lebih dikonsultasi ke klinik VCT dokter. Ya, dikonsulkan lagi ke klinik VCT ya, apakah ada obat penggantinya. Ya. Kemudian selanjutnya, apakah pasien ini perlu obat terapi sistemik, Dokter Muda Anaul? Perlu dokter. Untuk terapi sistemiknya bisa diberikan cetirizine 1 kali 10 mg. Kemudian bisa juga diberikan kortikosteroid dengan dosis taraprednison 1 mg per kilogram berat badan per hari. Apakah semua kasus erupsi obat eksantematosa bisa diberikan steroid sistemik? Tidak dokter. Kita lihat apa? Kita lihat terlebih dahulu apakah diagnosis banding virusnya sudah disingkirkan atau tidak. Ya, bila infeksi diagnosis banding dengan infeksi virus bisa disingkirkan, maka kita bisa memberikan kortikosteroid sistemik ya. Untuk pasien ini apakah perlu terapi topikal, Dokter Muda Tantri? Nggih dokter, perlu diberikan terapi topikal seperti bedak salisil. Bedak salisil di sini fungsinya sebagai apa? Bedak salisil ini digunakan untuk mengurangi rasa gatal pada pasien. Si salisilat ini kalau diberikan secara topikal bisa mengurangi, mempunyai aktivitas antipruritik. Kuliah tutorial ini berdasarkan pada kedua daftar pustaka, yaitu Andrews Clinical Dermatology edisi ke-12 dan Intisari Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin. Adik-adik bisa membaca lebih lanjut
mengenai materi ini pada kedua daftar pustaka tersebut. Ya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Ya. Saya harap adik-adik dokter muda bisa memahami dengan baik dan semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk ujian tapi juga untuk prakteknya adik-adik dokter muda semua ke depannya. Kalau begitu saya akhiri kuliah ini, semoga bermanfaat tidak hanya untuk ujian adik-adik saja tapi bisa bermanfaat juga untuk praktek dan pekerjaan adik-adik selanjutnya. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sistem penilaian pada stase dermatologi dan venerologi didasarkan pada nilai OSCE atau ujian kasus dan ujian teori. Kuliah tutorial ini untuk mengisi e-logbook di mana keterisian e-logbook adalah sebagai syarat yudisium besar untuk uji kompetensi. Telah disampaikan kuliah tutorial mengenai erupsi obat eksantematosa. Semoga bermanfaat bagi para dokter muda. Demikianlah proses pembelajaran kuliah tutorial untuk dokter muda yang sedang menjalani stase di bagian dermatologi dan venerologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Begitulah pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Cerdos Smart, simple, modern, more inovatif, akuntabel, responsif, and transparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.